Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustin dengan NIM 23501911163. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai spektrofotometri UV visible. Jadi, apa sih UV visible itu? Nah, jadi UV visible itu adalah interaksi antara materi atau analit dengan radiasi elektromagnetik pada daerah UV di 160-400 nm dan visiblenya itu di 400-800 nm. Untuk mekanismenya, molekulnya itu menyerap energi foton, terjadi transisi elektronik atau elektron berpindah dari orbital dasar ke orbital tereksitasi. Untuk hasilnya, pengukuran jumlah cahaya yang diserap absorbansi. Untuk hukumnya itu kita menggunakan hukum Lambert-Beer. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut, dan absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dan tebalnya kuvet. Syarat senyawa yang dapat dianalisis itu hanya senyawa yang memiliki gugus yang mampu menyerap cahaya UV visible. Contohnya itu seperti kromofor atau gugus yang tak jenuh yang bertanggung jawab atas serapan. Atau ausokrom, yaitu gugus yang jika terikat pada kromofor itu tuh meningkatkan atau menggeser serapan, misalnya OH atau NH2. Untuk contoh aplikasinya, yang pertama itu obat-obatan seperti paracetamol, yang kedua pewarna atau ikatan terkonjugasi, dan yang ketiga kompleks ion logam transisi. Oke, next, selanjutnya ada fenomena spektrum serapan. Yang pertama itu ada sinyal ganda. Untuk definisinya, pengukuran absorbansi pada dua panjang gelombang untuk mengeliminasi interferensi atau pengganggu. Dan selanjutnya ada pergeseran panjang gelombang atau lambda max, yaitu ada batochromik atau redshift, itu tuh sebagai pergeseran ke lambda yang lebih panjang. Nah, selanjutnya ada hypsochromik atau blue shift, itu tuh sebagai pergeseran ke lambda yang lebih pendek. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab pergeseran, apa saja? Yaitu konjugasi. Semakin banyak konjugasi, maka itu tuh disebut batochromik. Dan yang kedua ada efek pelarut atau solvasi, yaitu interaksi pelarut dengan analit. Dan yang terakhir ada pH larutan atau perubahan struktur molekul akibat ionisasi. Oke, selanjutnya ada komponen dasar instrumen UV visible. Untuk komponennya itu dibuat dalam bentuk diagram alir sederhana atau list dengan icon. Yang pertama ada sumber cahaya atau UV atau lampu deuterium, dan vis atau lampu tungsten. Yang kedua monokromator, yaitu memilih satu lambda spesifik. Yang ketiga kuvet, gunanya untuk wadah sampel. Dan yang keempat ada detektor untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan. Dan yang kelima ada pembaca untuk menampilkan nilai absorbansi. Oke, next, selanjutnya ada analisis kualitatif atau identifikasinya. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya itu yang pertama, melakukan scanning atau pemindaian absorbansi pada rentang lambda yang luas. Yang kedua, menghasilkan spektrum serapan. Untuk hasil identifikasinya, senyawa diidentifikasi dari nilai lambda max atau panjang gelombang serapan maksimum yang khas dan bentuk spektrumnya. Untuk selanjutnya, ada penentuan kadar. Prosedur kuncinya itu, yang pertama, tentukan lambda max yang paling spesifik. Yang kedua, buat kurva kalibrasi dengan mengukur absorbansi larutan baku atau konsentrasi yang diketahui. Yang ketiga, plot A versus C untuk mendapatkan persamaan regresi. Yang keempat, ukur absorbansi sampel. Dan yang terakhir, hitung konsentrasi sampel menggunakan persamaan regresi. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode UV visible. Untuk kelebihannya, yang pertama itu cepat dan sederhana. Prosedur analisnya relatif cepat dan mudah dilakukan. Yang kedua itu sensitif, karena mampu menganalisis zat pada konsentrasi yang sangat rendah hingga tingkatnya trace. Selanjutnya ada akurat, karena memberikan hasil kuantitatif dengan presisi tinggi setelah kalibrasi yang tepat. Dan yang terakhir non-destruktif, itu tuh sampel umumnya tidak rusak selama pengukuran. Selanjutnya ada kekurangan. Apa saja sih kekurangannya? Yang pertama itu ada kurang selektif, karena banyak senyawa dapat memiliki spektrum yang tumpang tindih sehingga sulit menganalisis sampel kompleks tanpa pemisahan awal. Yang kedua itu syaratnya itu kromofor. Hanya dapat digunakan untuk senyawa yang memiliki gugus kromofor, mampu menyerap radiasi UV visible. Yang ketiga ada sensitif terhadap lingkungan, sehingga hasil pengukuran sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pH, suhu, dan keberadaan zat pengganggu atau interferen.
Nah, jadi kesimpulannya yang bisa kita simpulkan, spektrofotometri UV visible adalah metode fundamental dalam kimia analitik untuk identifikasi dan penentuan kadar senyawa berkromofor berdasarkan prinsip absorbansi dan radiasi. Oke, segitu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.